Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kau berada. Hari ini bersama-sama kita masuk dalam hadirat yang kudus. Kita nyatakan setiap kerinduan kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Yesus. Bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus, buat kuasa-Mu Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Bapak sampai dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kalau dalam kehidupan kami bekerja kita Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sampai selalu ada dalam kehidupan setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Holy Spirit, and fill this place. Come, Holy Spirit, fill this place. Because we need you more and more. We need you more, we need you more and more, Lord. We need you, Jesus, God. We need you, Lord, we need you, Lord, God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak buat kasih setia-Mu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. I'm crying for more. Lord, I'm crying out for Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami malam di tempat ini. Tidak ada lagi gangguan dalam kehidupan kami, Yesus. Tuhan, seperti itu dalam kehidupan kami pegang terus. Dan saat itu Tuhan, kami rindu untuk memberikan yang terbaik kepada pujian kepada kami di tempat ini. Kami rindu untuk bersorak-sorai yang melompat memuji sebab Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Bersama-sama dengan saudara yang meriah, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Lebih lagi serahkan, haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus Lord. Shalom Makmuna, bersama-sama berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Yes. Oh, thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari
sujud menyembah, tinggikan nama dasar berkuasa, seluruh sujud menyembah. Hey, Allah, dasar berkuasa, sujud menyembah, tinggikan
Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kemuliaan-Mu ada atas kami. Roh Kudus bekerjalah, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih. Bekerjalah dalam hidup kami di hari yang luar biasa ini. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu hari ini yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga, pemulihan pernikahan. Kami menolak perceraian dalam nama Yesus, kami berdoa. Tuhan, tambahkan anggur yang baru. Tambahkan Tuhan Yesus cinta yang baru. Tambahkan anggur yang manis atas setiap pernikahan demi pernikahan. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, pemulihan karir, pemulihan keuangan. Tuhan, kami percaya tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Secara khusus sama berdoa bagi umat-Mu yang sedang berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan. Ulurkan tangan-Mu dari sorga. Kami percaya, Tuhan, penyakit manapun tidak akan menimpa kami. Sebab Tuhan adalah tabib yang agung, tabib yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Berkati hari ini. Biarlah ibadah hari ini, pemberitaan firman hari ini, disertai diikuti oleh tanda-tanda, mujizat, dan keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati bersama-sama berkata amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku, shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Gereja Tuhan, saudara dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tema khotbah hari ini, Tuhan pembuka pintu berkat. Saudara Gereja Tuhan, Tuhan pembuka pintu berkat. Saudaraku, bulan ini adalah bulan engkau dan saya akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Engkau dan saya akan bersinar, haleluya, akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Engkau dan saya, hidupmu akan muncul bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahannya. Saudaraku, karena itu tema khotbah hari ini, Tuhan pembuka pintu berkat. Saudaraku, Wahyu pasal yang ketiga, haleluya, haleluya. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saudaraku, mari sambut Tuhan hari ini yang akan membuka pintu berkat kesehatan, berkat keturunan ilahi, berkat promosi, berkat keuangan atas saya dan saudara. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Amin. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Dan tuliskan kepada jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Amin. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Perhatikan, apabila Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila Tuhan sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. namun engkau taat menuruti firman dan tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis. Saudara Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, Tuhan pembuka pintu. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan pembuka pintu berkat. Gereja Tuhan, tidak masalah kekuatanmu tidak seberapa, tidak masalah pengalamanmu tidak seberapa, tidak masalah modalmu tidak seberapa, tidak masalah. Saudara Gereja Tuhan, sebab itu bukan itu penghalang orang tidak diberkati. Saudaraku, penghalang banyak orang tidak mengalami berkat, tidak mengalami kepenuhan berkat adalah ketidaktaatan. Maka kita berkata, Wahyu pasal yang ketiga, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun karena engkau taat kepada firman-Ku, lihatlah, aku membuka pintu bagimu. Dengan kata lain, angkat tangan saudara. Semua orang-orang yang taat, semua orang-orang Gereja Tuhan yang tidak membiarkan firman Allah gugur. Gereja Tuhan, saya percaya di bulan ini engkau dan saya akan melihat dengan matamu bahwa Tuhan yang akan membuka pintu-pintu berkat, sehingga engkau dan saya akan diberkati berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Sehingga Ulangan 28 ayat 1 dan 2 itu akan terjadi dalam hidupmu, di mana segala berkat yang Tuhan sudah sediakan itu akan datang kepadamu dan menjadi milikmu. Saudara Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan, haleluya, pembawa berkat. Mazmur 24 ayat yang kelima. Tuhan kita adalah Tuhan pembawa berkat, pembawa keadilan. Gereja Tuhan, kalau engkau dan saya ingin diberkati Tuhan,
Gereja Tuhan, datang kepada Tuhan, tanya Tuhan, maka hidupmu akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 24 ayat yang kelima. Mazmur 24 ayat 5. Amin. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, Saudaraku, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Gereja Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan pembawa berkat, Tuhan itulah Tuhan pembawa keadilan. Saya percaya Anda dan saya yang hidupnya benar, Anda dan saya yang mencari Tuhan, engkau dan saya akan menerima berkat, dan engkau dan saya akan menerima keadilan yang datangnya dari Tuhan. Siapakah yang menerima berkat, Pak Pendeta? Adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-6. Saudaraku, maukah saudara dan saya, bulan ini engkau dan saya suka bertanya kepada Tuhan. Masuk di dalam kamar doamu, isi kamar doamu, saudaraku, dengan saudaraku banyak seruan kepada Tuhan, banyak berharap kepada Tuhan. Mazmur 24 ayat yang ke-6. Mazmur 24 ayat 6. Amin. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Gereja Tuhan, yang pertama, orang-orang yang saudaraku, pintu berkat terbuka adalah orang yang pertama adalah orang yang taat. Yang kedua adalah berkat dibuka kepada orang yang mau bertanya, mau gereja Tuhan, haleluya, mencari wajah Tuhan. Saudara gereja Tuhan, setiap pagi kita ada doa fajar, setiap malam kita ada misbah malam. Saudaraku, doa fajar dan misbah malam adalah sarana engkau dan saya bertanya kepada Tuhan, sarana engkau dan saya mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya, saudara dan saya yang mencari Tuhan, dan saudara dan saya yang mau bertanya kepada Tuhan, maka saya percaya berkat itu akan datang kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, siapakah yang menerima berkat? Siapakah yang pintu-pintu berkat dibuka? Adalah orang yang tidak bercacat, adalah orang yang tidak bernoda. Mazmur 24 ayat 4. Gereja Tuhan, perhatikan 4 poin ini. Mazmur 24 ayat yang keempat. Mazmur 24 ayat 4. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Perhatikan, yang pertama, pastikan bulan ini tanganmu bersih. Yang kedua, murni hatimu. Yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Jangan serahkan diri kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Gereja Tuhan, kalau Tuhan sudah memblok jalan seseorang, tidak ada yang sanggup menolong dia sampai orang itu betul-betul bertobat. Saya ulangi, kalau Tuhan sudah memblok jalanmu, gereja Tuhan, tidak ada yang sanggup menolong engkau kecuali engkau sungguh-sungguh bertobat. Saudara gereja Tuhan, maka tidak bercacat, tidak bernoda adalah kunci engkau dan saya. Engkau akan melihat pintu-pintu berkat akan terbuka kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Dalam Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Haleluya. Semua pintu yang ditutup musuh, sehingga berkat kesehatan dan kesembuhan terhalang, akan terbuka di dalam nama Yesus. Saya ulangi, semua pintu yang ditutup oleh si jahat, sehingga berkat kesehatan dan kesembuhan terhalang, akan terbuka di dalam nama Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Yohanes 9 6 sampai 7. Setelah dia mengatakan semuanya itu, dia meludah ke tanah. Saudaraku, Yesus meludah ke tanah. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Dan saudaraku, dengan tanah, lanjutkan. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus mengoleskan kepada mata yang buta tadi dan berkata, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Maka pergilah orang buta dari sejak lahirnya itu. Dia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Gereja Tuhan, semua pintu yang ditutup musuh, sehingga berkat kesehatan, kesembuhan yang selama ini terhalang, yang selama ini tertunda, akan datang kepadamu, akan terbuka di dalam nama Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, haleluya, haleluya. Maka poin yang keempat, engkau harus datang kepada Yesus. Engkau harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudaraku, orang buta ini akan selamanya buta kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang miskin akan tetap miskin, orang gagal akan tetap gagal. Orang yang dikuasai oleh roh ketakutan akan selalu dikuasai roh ketakutan. Orang yang di bawah kutuk akan tetap ada di bawah kutuk sampai dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi dengarkan gereja Tuhan, waktu engkau dan saya berjumpa dengan Yesus, maka pintu yang tertutup, mata yang tertutup akan terbuka dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangi lagi, Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Saya berdoa dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup, mata yang tertutup, rahim yang tertutup, keuangan yang tertutup, terbuka di dalam nama Yesus dengan dahsyat luar biasa. Yohanes 9 6 sampai 7. Yohanes 9 ayat 6 sampai 7. Amin. Setelah dia mengatakan semuanya itu, dia meludah ke tanah. Amin. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Amin.
lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi Amin. dan berkata kepadanya, Yes. pergilah basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Amin. Siloam artinya yang diutus. Amin. Maka pergilah orang itu, Maka pergilah orang buta itu. ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Tuhan mau engkau dan saya hari ini, matamu sudah melihat. Tuhan mau malam hari ini pintu itu terbuka. Karena kalau pintu terbuka, saudaraku, Anda akan berhenti jadi pengemis. Yohanes 9, 8-9. Saudaraku, orang buta ini tidak bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dia selalu di bawah belas kasihan. Dia tidak bisa memberkati orang lain. Dia tidak bisa melayani orang lain. Setiap hari dia ingin dilayani. Setiap hari dia ingin meminta belas kasihan. Mengapa? Karena dia buta. Dan saudaraku, karena dia buta, karena matanya tertutup, dia adalah seorang pengemis. Tapi ketika pintu dibuka oleh Tuhan, Anda dan saya akan berhenti jadi pengemis. Anda dan saya akan berhenti jadi peminta-minta. Maka dengarkan gereja Tuhan. Inilah kabar baik. Ketika Tuhan membuka pintu hari ini, Tuhan membuka pintu-pintu berkat, maka engkau dan saya akan berhenti jadi pengemis. Saya ulangi, ketika Tuhan membuka pintu berkat hari ini Anda atas saya dan saudara, maka engkau dan saya akan berhenti jadi pengemis. Yohanes 9 ayat 8-9. Haleluya. Yohanes pasal 9 ayat 8-9. Yohanes 9 ayat 8-9. Amin. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Amin. bukankah dia ini yang selalu mengemis? Bukankah dia ini selalu pengemis? Ada yang berkata, Ada yang berkata, benar dialah ini. benar dialah ini. Ada pula yang berkata, Ada pula yang berkata, bukan, tapi dia serupa dengan dia. serupa dengan pengemis itu. Orang itu sendiri berkata, Saudaraku, orang buta ini berkata, benar, akulah itu. gereja Tuhan, kalau pintu tertutup, orang akan menjadi pengemis. Tapi kalau pintu yang tertutup itu dibuka oleh Tuhan, gereja Tuhan, engkau dan saya akan berhenti jadi pengemis. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, berapa banyak saudara dan saya, engkau dan saya datang bukan untuk dilayani, tapi engkau datang untuk melayani. Engkau datang bukan untuk diberkati, tapi engkau datang untuk memberkati banyak orang. Gereja Tuhan, rahasianya adalah biarkan Tuhan hari ini membukakan pintu berkat bagi saya dan saudara. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu saudaraku pintu berkat itu dibukakan kepada saya dan saudara, gereja Tuhan, engkau dan saya, engkau akan menjadi saksi dari berkat itu. Yohanes 9 ayat 24-25. Gereja Tuhan, engkau dan saya akan menceritakan bagaimana engkau diberkati. Engkau dan saya akan menceritakan bagaimana engkau ditolong. Engkau dan saya bulan ini akan menceritakan bagaimana engkau dipulihkan, bagaimana engkau disembuhkan, bagaimana engkau diberkati, bagaimana engkau diangkat Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yohanes 9 ayat 24-25. Yohanes pasal 9 ayat 24 dan 25. Yohanes 9 ayat 24. Amin. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta dan berkata kepadanya, Amin. katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Kami tahu bahwa orang itu adalah orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. pengemis ini berkata, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta, saudaraku, orang buta ini berkata, yang aku tahu bahwa aku tadinya buta, dan sekarang dapat melihat. sekarang aku dapat melihat. Gereja Tuhan, Tuhan mau Anda dan saya bersaksi kepada banyak orang. Dulu aku miskin, tapi ketika aku berjumpa dengan Yesus, aku sekarang diberkati. Dulu aku kehilangan pekerjaan, tapi ketika aku berjumpa dengan Yesus, sekarang pekerjaanku diberkati. Dulu aku dikuasai roh ketakutan, roh kegagalan, tapi sekarang aku dan saya dipenuhi oleh roh damai sejahtera, dipenuhi oleh roh sukacita. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya ingat saudaraku, 21 Desember 97, saya lumpuh, saya tidak bisa berjalan selama setengah tahun. Saya ingat sebelum saya lumpuh, saya ingat bagaimana hidup saya menderita. Tapi saudaraku, perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. Saya percaya umat yang sangat diberkati Tuhan, engkau dan saya akan menerima berkat Tuhan seperti orang buta ini. Orang buta ini tadinya pengemis, dari seorang pengemis Tuhan angkat hidupnya menjadi seorang penginjil. Sehingga dia menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, bagaimana Tuhan memulihkan dia dengan dahsyat luar biasa. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan membukakan pintu berkat. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Yohanes 9 ayat 26-27. Hidup saudara akan diangkat Tuhan. Engkau dan saya, hidupmu akan dimuliakan oleh Tuhan. Yohanes 9 ayat 26-27. Yohanes 9 ayat 26-27. Amin. Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya kepadamu? apakah yang diperbuatnya kepadamu? Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana dia memelekkan matamu?
Bagaimana dia memelekkan matamu? Jawabnya, Jawab orang buta telah ini. kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Telah kukatakan kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Gereja Tuhan kau dan saya, seorang yang tadinya buta. Gereja Tuhan menjadi penginjil yang hebat, menjadi penginjil yang luar biasa. Saudara umat yang diberkati Tuhan, orang buta ini berbicara di depan ahli-ahli Taurat, di depan saudara pemimpin-pemimpin agama. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya, sehancur apapun hidupmu, saudara yang mendengarkan khotbah ini, sebanyak apapun utangmu, saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudaraku, sehancur apapun pernikahanmu, saudara yang mendengarkan khotbah ini, kalau hari ini kau datang kepada Yesus sebagai saudaraku sumber berkat, sebagai pemberi berkat, saya percaya gereja Tuhan, hidup akan diberkati Tuhan, hidup akan berubah dengan dahsyat dan luar biasa, diberkati berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, Yohanes 9 ayat 30-34, gereja Tuhan, orang ini buta, tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia diberikan hikmat kepandaian, akal budi yang luar biasa, sehingga gereja Tuhan, Anda perhatikan kata-katanya, kalimat yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan wibawa, penuh dengan hikmat, penuh dengan pengajaran yang dahsyat dan luar biasa. Yohanes 9 ayat 30-34. Yohanes 9 ayat 30-34. Amin. Jawab orang itu kepada mereka, Jawab orang buta ini setelah dia disembuhkan, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang. aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, Sedangkan dia telah memelekkan mataku. sedangkan Yesus itu telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Anda lihat betapa dalamnya hikmat orang buta ini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan, saudaraku, doa orang berdosa. Lanjutkan. Melainkan orang-orang yang saleh Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. dan yang melakukan kehendaknya. Lanjutkan terus. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Gereja Tuhan, dari mana orang buta ini? Dia punya hikmat pengetahuan yang begitu luar biasa. Lanjutkan terus, haleluya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Jikalau Yesus tidak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. dia tidak dapat berbuat apa-apa. Gereja Tuhan, itulah sebabnya kita berkata, gereja Tuhan, tidak banyak dari antara kamu dulu yang kupanggil sebagai orang yang pandai atau orang berhikmat. Itulah alasan mengapa Yesus memanggil murid-muridnya kebanyakan adalah nelayan. Mengapa? Karena bagi Yesus nggak masalah. Karena dia adalah sumber hikmat, dia adalah sumber kepandaian. Gereja Tuhan, tahu saudara, dalam kelemahanmu akan nyata kuasa Tuhan. Ketika Gideon punya pasukan, saudaraku, 32.000, Tuhan bilang, Gideon, pasukanmu terlalu banyak, supaya jangan sampai ketika engkau menang, engkau menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Engkau berkata, tangankulah yang memperoleh kemenangan itu. Tangankulah yang membuat aku menang. Gereja Tuhan, dari 32.000 tinggal 300. Supaya apa? Supaya ketika kemenangan terjadi, kemuliaan bukan datang kepada manusia, tapi kemuliaan itu diberikan hanya kepada Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, umat yang berkati Tuhan, adakah saudara merindukan Tuhan pemberi berkat datang kepadamu di hari yang luar biasa ini, memberikan engkau hikmat kepandaian, akal budi yang begitu luas, seperti kepada orang yang buta ini? Ulangi lagi, Bu Belinda. Saya berdoa Anda menangkap ini. Saudara rindukan hari ini engkau dan saya menerima hikmat yang luar biasa, sehingga para pengusaha-pengusaha engkau dan saya tidak berjalan di tempat, tidak tahu apa yang Anda harus lakukan. Saudara gereja Tuhan, jangan sampai Anda kepala-kepala rumah tangga tidak tahu apa yang Anda harus lakukan untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk pelayananmu, untuk pekerjaanmu. Saya berdoa dalam nama Yesus dan saya berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu visi kepada visi yang lebih besar, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Gereja Tuhan, Yohanes 9, haleluya. Yohanes 9 ayat 30-34. Yohanes 9 ayat 30-34. Amin. Jawab orang itu kepada mereka, Jawab orang buta ini yang sudah sembuh ini kepada orang itu, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang. aneh juga kok kamu nggak tahu dari mana dia datang, Sedangkan dia telah memelekkan mataku. sedangkan Yesus itu telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Saudaraku, ini bukan perkataan manusia biasa. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan doa orang-orang berdosa, Melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ada orang yang memelekkan mata yang buta. Lanjutkan terus.
Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, Jikalau orang itu tidak datang dari Allah. dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lanjutkan terus, haleluya. Jawab mereka, Jawab orang banyak itu, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. dan engkau hendak mengajar kami, gereja Tuhan. Dari seorang yang buta diangkat Tuhan menjadi pengajar yang hebat, pengajar yang ulung, pengajar yang luar biasa. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, saya terlalu percaya dari mezbah ini akan lahir orang-orang yang bijaksana, sehingga melalui hikmat, kepandaian, kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, engkau dan saya akan menuntun bulan ini banyak orang kepada kebenaran. Daniel 12 ayat 3. Saudaraku, saya percaya, saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara yang mengikuti khotbah ini, Anda akan menjadi pengusaha yang bijaksana, Anda akan menjadi pejabat yang bijaksana, engkau dan saya menjadi anak-anak muda yang berhikmat, yang bijaksana, Anda akan menjadi ibu rumah tangga yang bijaksana, ibu rumah tangga yang berhikmat, sehingga engkau dan saya akan bisa membimbing anak-anakmu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang dahsyat luar biasa. Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang bijaksana akan, haleluya, bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Dan telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, berapa banyak saudara percaya Tuhan akan memberikan Anda, Tuhan pembuka berkat, Tuhan pemberi berkat, akan memberikan Anda hikmat, kepandaian, akal budi yang begitu luas, sehingga gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan dan dahsyat luar biasa. Saudaraku, haleluya. Dalam Yohanes 9 ayat 35, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan pemberi upah. Waktu engkau dan saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, waktu engkau dan saya menabur dengan sungguh-sungguh, waktu engkau dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada upah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Saudaraku, Anda lihat, ketika Yesus mendengarkan bahwa orang buta ini, saudaraku, gereja Tuhan mengalami tekanan, dia disingkirkan, saudaraku, dia mengalami fitnahan, gereja Tuhan, Tuhan Yesus mengunjungi orang buta yang sudah disembuhkan ini. Yohanes 9 ayat 35. Haleluya. Yohanes pasal 9 ayat 35. Yohanes 9 ayat 35. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa dia telah diusir keluar oleh mereka. Waktu Yesus mendengar orang buta ini diusir keluar oleh banyak orang, Kemudian dia bertemu dengan dia dan berkata, saudaraku, Yesus mengunjungi orang buta yang sudah sembuh ini dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. gereja Tuhan, Yesus mengunjungi orang buta ini. Saudaraku, ini berkat yang terakhir. Adakah saudara dan saya yang mendengarkan khotbah ini, engkau merindukan lawatan Tuhan? Engkau merindukan kunjungan ilahi? Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang menerima kunjungan ilahi. Salah satunya, saudaraku, adalah Sakeus. Yesus berkata, Sakeus, turunlah dari sana. Turunlah, sebab malam hari ini aku mau menumpang di dalam rumah. Gereja Tuhan, Sakeus menerima kunjungan dari Tuhan. Dan saudaraku, orang buta ini, dia menerima kunjungan yang dari Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus mendengarkan bagaimana dia diusir, bagaimana dia disingkirkan, bagaimana dia difitnah, saudaraku, Tuhan Yesus mendatangi dia. Dan Tuhan Yesus sendiri memberi dirinya untuk saudaraku, dijumpai oleh orang buta. Bahkan saudaraku, di akhir Anda lihat orang buta ini sujud menyembah. Yohanes 9 ayat 37-38. Bagaimana orang buta ini dia sujud menyembah kepada Yesus. Yohanes 9 ayat 37. Haleluya. Yohanes 9 ayat 37. Amin. Kata Yesus kepadanya, Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, amin, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, amin. dialah itu. Lanjutkan terus. Katanya, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembahnya. Lalu saudaraku, orang buta ini sujud menyembah. Gereja Tuhan, setelah Anda disembuhkan, setelah Anda diberkati berlimpah-limpah, setelah Anda dan saya, gereja Tuhan, hidupmu diangkat Tuhan, saudaraku, engkau harus ada di pihak Tuhan.
Gereja Tuhan, semakin engkau diangkat Tuhan tinggi, semakin engkau diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Gereja Tuhan, jangan lupa bersyukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan. Dari 10 orang yang sudah menerima kesembuhan, hanya 1 orang yang datang bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, orang buta ini, dia bukan pribadi yang melupakan Tuhan si pemberi berkat, tapi dia adalah pribadi yang tahu bersyukur. Bahkan saudaraku, Alkitab berkata, dia sujud menyembah kepada Yesus. Saudaraku, saya percaya bulan ini engkau dan saya akan diberkati berlimpah-limpah. Keuanganmu, kesehatanmu, bisnismu, pelayananmu, keluargamu akan diberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, mari biarlah engkau dan saya menjadi worshiper, menjadi para penyembah, menjadi umat yang kesukaannya memuji, menyembah, memuji, menyembah, memuji, dan menyembah. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, engkau yang membuka pintu berkat atas umat-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan diberkati, tidak berkekurangan lagi. Keluarga-keluarga dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pintu yang tertutup terbuka, rahim yang tertutup terbuka, mata yang tertutup terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu, mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari siapkan roti dan anggur. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Amin, amin, haleluya, amin. Ucapkan syukur, haleluya, amin, amin. Mari kita cawan yang tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat baik kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang persekutuan darah Yesus? Mari minum dengan iman. Haleluya, amin, amin. Ucapkan syukur. Mari ucapkan syukur. Oleh tubuh dan darah Tuhan, dosa kita diampuni. Oleh tubuh dan darah Yesus, sakit penyakit kita disembuhkan. Oleh tubuh dan darah Tuhan, kita tidak lagi berada di bawah kutuk, tapi kita berada di bawah berkat Tuhan selama-lamanya. Angkat tangan, ucapkan syukur. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami akan membawa persembahan kami. Ucapan syukur kami, persembahan khusus kami, persembahan persepuluhan kami. Kami boleh memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya, haleluya. Mari bawa persembahan saudara dengan sukacita, karena ucapan syukur, persembahan, persepuluhan, persembahan khusus kita menyenangkan hati Tuhan. Amin, 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 haleluya. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Saudaraku, doa fajar kita dalam Misma malam adalah sarana bagi saya dan saudara untuk saudaraku, haleluya, mencari wajah Tuhan, untuk bertanya kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang setia dalam ibadah doa fajar dan Misma malam akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. God bless you. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau